tidak ada pijat, tidak ada penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi boleh dikatakan aman tanpa ada efek samping dan juga tidak mengandung unsur musyrik. Kami juga tidak membuka cabang di tempat manapun dan seluruh pasien akan langsung ditangani oleh guru besar kami, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Dan pemirsa, di segmen kali ini kami juga sudah membuka line interaktif. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi mengenai apa yang mungkin Anda hadapi saat ini, berbicara mengenai masalah kesehatan, silahkan bisa menghubungi 0215155111 dan kami juga masih berbicara seputar khalifah. Tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas oleh Bapak Ustadz Sony Sutrisna bagaimana sih sebenarnya caranya bagi kita sebagai hamba Allah SWT bisa menjadi khalifah yang terbaik di muka bumi ini. Yang pertama adalah alangkah lebih baiknya kita benar-benar merasapi, memiliki sebuah jiwa, pemikiran ataupun tingkah laku segala macam dengan bercermin dari surat Al-Fatihah. Mungkin Pak Ustadz juga bisa melanjutkan kembali sebenarnya seperti apa dari pengertian tersebut. Iya, terima kasih Mbak Popi. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, ternyata untuk supaya kita bisa memahami basmalah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Jadi kalau sekedar basmalah atau Al-Fatihah itu diucapkan, mungkin semua orang bisa. Ya, katakanlah siapapun yang bisa membaca kitab suci Al-Quran, insya Allah akan bisa membaca Al-Fatihah. Namun pertanyaannya adalah Al-Fatihah itu ternyata bukan sekedar hanya dibaca saja, tapi harus dijiwai dan harus difahami betul. Nah, ternyata pada saat kita harus menjiwai Al-Fatihah ini, tidak ada jalan lain, kita harus praktek di dalam kehidupan ini. Saya ambil contoh, misalkan di dalam Al-Fatihah itu ada basmalah, maka kita harus latihan, kita praktekkan basmalah di kehidupan ini. Nah, kalau kita mempraktekkan basmalah di kehidupan ini terhadap kawan gitu ya, saya pikir semua bisa. Katakanlah kita mempraktekkan basmalah terhadap satu kelompok kita, satu partai dengan kita, satu golongan dengan kita, atau satu agama dengan kita, satu suku dengan kita. Itu semua gampang. Apalagi satu keluarga dengan kita ya, mempraktekkan cinta kasih, kasih sayang. Itu gampang. Namun pada saat kita harus mempraktekkan basmalah dengan sesuatu yang berbeda dengan kita, sesuatu yang lain dengan kita, partainya beda, atau sukunya beda, atau agamanya beda, atau bangsanya beda. Nah, di sini kita perlu melatih diri kita. Sebab kenapa saya katakan kita perlu melatih diri kita? Karena pada saat kita hendak mempraktekkan basmalah kepada sesuatu yang berbeda dengan kita, biasanya setan tidak akan suka. Ya. Hati kita pasti akan diganggu oleh setan dengan pikiran-pikiran buruk sangka, dengan pikiran-pikiran dengki, dengan pikiran-pikiran iri, dengan pikiran-pikiran sombong, pasti akan diganggu hati kita. Nah, di sini kita perlu melatih diri kita untuk melawan gangguan itu, agar supaya benar-benar basmalah itu kita praktekkan baik kepada kawan maupun kepada lawan, kepada sesuatu yang sama dengan kita maupun kepada sesuatu yang berbeda dengan kita. Nah, basmalah itu harus merata, menyebar. Sebab ini petunjuk Allah di dalam kitab suci. Allah berkata, cintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya orang lain itu bisa aja dia satu suku dengan kita, bisa juga dia beda dengan kita. Bisa juga dia satu bangsa dengan kita, dia bisa juga dia beda dengan kita. Bisa juga dia satu partai dengan kita, bisa juga dia beda partai dengan kita. Nah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, dia harus mampu menebarkan cinta kasih dan kasih sayangnya kepada siapapun. Baik itu di warna yang sama maupun di warna yang berbeda. Seorang pemimpin, dia harus di atas daripada perbedaan itu. Dia harus mau menebarkan cinta kasih dan kasih sayangnya. Nah, untuk itulah khalifah dibikin, untuk itulah manusia dibikin. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan ini tidak sesuai dengan konsep itu, kita kembali lagi pada ilustrasi mobil tadi. Pasti kita akan mengalami kerusakan, pasti akan sering sakit, pasti hidup kita tidak akan bisa sukses. Sebab apa? Sebab kita dibikin ini untuk menjadi khalifah. Nah, sama seperti mobil dibikin untuk berjalan di darat. Suatu hari dipakai untuk berjalan di sungai, ya pasti rusak ini mobil. Ya. Demikian juga dengan manusia. Nah, ternyata agar supaya kita sesuai dengan konsep kita dibuat, Al-Fatihah kuncinya. Nah, ternyata pada saat Al-Fatihah ini tidak dipakai, wah, ternyata kita harus praktek para pemirsa. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ajarkan kepada diri kita, kita ajarkan juga kepada keluarga kita, atau kalau kita sebagai pimpinan dalam satu perusahaan, kita ajarkan juga kepada pegawai kita. Kalau kita pimpinan suatu partai, kita ajarkan kepada pengikut kita, ya, bahwa yang namanya cinta kasih, kasih sayang itu
tidak bisa dibendung pada satu suku, ras, agama, dan golongan, tapi harus menyebar kepada semua. Saya pikir demikian. Subhanallah, luar biasa. Semoga juga bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua pemirsa pada sore hari ini mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi hamba Allah ataupun juga bisa menjadi khalifah yang terbaik tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga bermanfaat juga untuk orang-orang yang ada di sekitaran kita. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita juga akan tanyakan kepada mantan pasien dari terapi kolbu, yakni Mas Fitro, yang pada kesempatan waktu itu mengalami berbagai macam kondisi yang boleh dikatakan agak sedikit kurang baik. Bagaimanakah kondisi beliau pada saat ini setelah mendapatkan terapi di terapi kolbu? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda komersial berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap rasa itu indah, karena kita selalu punya cerita, dan hidup itu penuh warna. Tersenyumlah dan dunia akan ikut tersenyum, karena hidup itu indah. Jangan lewatkan tiap detik di dalamnya dengan Smart Friend Andromax di jaringan anti lelet. Smart Friend. Berikan aku 10 laki-laki nasionalis, akan aku hancurkan dunia ini. Tapi berikan aku 7 laki-laki alay, aku akan bentuk boyband. Kalau pemimpin zaman dulu itu berjuang sampai masuk penjara, baru memakai dasi dan jas. Kalau pimpinan sekarang pakai jas dan dasi dulu, baru pada masuk penjara. Bagaikan bulu. Biar tontonan, Anda harus kritis. Kalau udah kritis kita bawa ke rumah sakit. Bung Jamil, saya prihatin. Loh, kamu ini Ainut Batugana atau prihatin? Pak, kita sudah tahu pemimpin karisma itu adalah Mara Karma. Kalau Soneta Roma Irama, sudah tahu. Saya setuju. Karena kebetulan saya megang trompet. Jangan dibalik-balik. Kita jadi bingung. Ini akan membahas satu persoalan di negeri ini hanya dengan satu sisi, yaitu sisi komedi. Jakarta Comedian Club. 0215155111 sudah kami buka pemirsa line interaktif kami di sore hari ini bagi Anda yang ingin bertanya ataupun juga berkonsultasi menanyakan kondisi kesehatan Anda, insya Allah dari Bapak Ustadz Sony Sutrisna dari terapi kolbu bisa memberikan sebuah solusi dan juga jalan keluar atas permasalahan kondisi kesehatan yang mungkin Anda hadapi saat ini. Dan juga bagi Anda yang gemar sekali menyimak tausiah-tausiah dari guru besar kami Bapak Ustadz Sony Sutrisna, silakan juga jangan lewatkan tayangan Power of Soul setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 malam tentu saja hanya di Jak TV. Baik pemirsa, kita bisa lanjutkan kepada Mas Fitro yang pada saat itu ada keluhan asam lambung hingga sampai ngerasa sesak. Tadi sempat mengatakan pada waktu komersial break bahkan hampir dikira ini adalah serangan jantung ya, seperti itu ya. Karena katanya ini kok ini di dada sesak sekali seperti itu, dan kemudian juga aktivitas pun otomatis juga ikut terpengaruh, ikut juga boleh dikatakan apa ya, terganggu ya Mas Fitro ya. Ini sudah berapa lama sih mengalami keluhan seperti itu? Saya sudah hampir 1 tahun. Selama setahun? Selama setahun mengalami sakit asam lambung ini sampai saya sendiri putus keluar dari tempat saya bekerja. Wow, iya. Mengundurkan diri dari tempat bekerja dengan alasan kondisi kesehatan yang semakin lama semakin menurun, begitu kah? Oh, baiklah. Kemudian sudah pernah kemana saja ini Mas? Apakah sudah pernah dicekkan ke medis atau berobat ke dokter atau berobat secara alternatif begitu? Iya, sudah. Sudah
hampir ada 3 rumah sakit lah ya yang sudah saya datangi. Diagnosanya seperti apa, Mas? Dokternya pun nggak tahu. Iya. Kata dokternya itu ya selama saya dirawat 3 hari tuh di rumah sakit, ya sudah kamu lebih baik pulang saja. Kuatkan mental kamu, dibilang gitu, Mbak. Oke. Dan selama itu penanganan hanya konsumsi obat mungkin? Iya. Baik. Yang dirasakan apa sih, Mas? Napas itu sulit. Napas ya, sulit sekali gitu. Kemudian? Punggung, pinggang, terus kepala sakit, kaku gitu. Baik. Kemudian sampai nyesek juga di dada. Iya. Benar bahwa mengira bahwa ini awalnya wah ini jangan-jangan kena jantung nih saya. Itu ya, aku sempat berpikir begitu. Oke. Tapi dicek ke dokter bahwa ini benernya bukan jantung gitu. Enggak, iya. Baik. Kemudian boleh dikatakan penyakit lambung ataupun asam lambung atau emah ya, biasa mungkin kita seringkali mendengar dengan keluhan seperti itu. Ini boleh dikatakan sebagai penyakit yang dikategorikan masih ringan. Kayaknya ini semua orang memiliki keluhan yang sama. Hampir sama dengan Mas Fitro alami begitu. Kenapa pada akhirnya bahkan sampai memutuskan untuk harus keluar dari pekerjaan, bahkan sampai hopeless ataupun sampai putus asa begitu, Mas Fitro? Itu ya karena saya memang sudah nggak kuat untuk bekerja ya, nggak kuat untuk bekerja, sehingga saya putuskan untuk ya istirahat dan berobat dahulu ya. Karena memang benar-benar mengganggu ya, Mas Fitro ya. Baik, kemudian sudah berobat ke medis atau ke rumah sakit, sudah hampir sampai 3 rumah sakit ya. Sudah berobat secara alternatif sebelum datang ke terapi kolbu? Belum pernah. Jadi pertama kali berobat alternatif adalah langsung ke Pak Ustadz Sony ya? Pak Sony Sutrisna. Dapat informasi dari mana, Mas Fitro? Saya melihat di TV, Mbak. Melihat di TV. Kemudian apa yang menyebabkan Mas Fitro ingin juga melakukan terapi? Insya Allah juga bisa ikhtiarnya ini diijabah oleh Allah. Motivasi seperti apa yang dimiliki? Itu datang dengan sendiri dari hati, kayaknya nih saya harus kemari nih gitu. Oke, seperti ada yang menunjukkan gitu ya? Oke, kondisi pertama kali datang ke terapi kolbu dengan kondisi seperti apa? Wah, itu badan sudah kuning kurus. Iya. Jalan pun saya tuh harus ya mungkin dipapah lah gitu. Jadi memang dalam keadaan drop atau lemah ya? Lemah. Baik, kemudian di terapinya seperti apa? Di terapinya sama sekali tidak ada konsumsi apapun ya? Tidak ada obat, herbal atau konsumsi jamu ya? obat. Jamu pun enggak, suntik enggak ada sama sekali. Jadi hanya seperti kayak transfer energi saja. Iya. Langsung ditangani oleh Pak Ustadz? Iya, Pak Sony langsung. Baik, kurang lebih berapa lama pada saat mendapatkan sebuah terapi? Itu saya terapi 3 kali. 3 kali? Iya, 3 kali. Selama hari pertama itu saya udah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan ya. Iya. Sudah merasa tenang, hati tenang, dan pikiran pun sudah agak lebih rileks gitu. Jadi sebelum datang ke terapi kolbu, selain dari fisik yang mengalami kondisi yang lemah, psikis pun juga kena ya Mas ya? Masih dalam keadaan seperti nggak tenang ataupun cemas gitu juga ya? Baik, jadi setelah selesai mendapatkan terapi di hari pertama, kemudian pulang ke rumah, sudah mulai perasaan itu semakin tenang, kemudian sudah tidak terlalu sakit, seperti itu. Kemudian dilanjutkan kembali untuk terapi di hari kedua, bahkan sampai selesai. Ini bagaimana nih perubahannya dari hari ke hari, Mas? Sangat signifikan, ya, sangat benar-benar. Saya pun nggak gimana ya, nggak percaya gitu, awalnya nggak percaya, tapi inilah hasilnya. Memang sebelumnya ini juga sudah kemana-mana juga gitu ya? Iya. Ya hasilnya ya seperti ini ya, sekarang saya sudah agak lebih baik. Lebih baik, lebih sehat, alhamdulillah. Kemudian untuk perasaannya juga seperti apa, Mas? Apakah masih dalam keadaan cemas juga, ngerasa gelisah, nggak tenang gitu? Cemas udah nggak ada. Sudah sama sekali tidak ada. Jadi alhamdulillah secara fisik dan psikis juga sudah mulai mendapatkan perubahan yang kunjung maksimal begitu ya. Mungkin sudah berusaha untuk dicekkan kembali ke medis. Benar nggak ini kondisi saya sudah pulih atau sudah baik begitu? Itu belum, karena memang sudah percaya diri ya, insya Allah sudah merasakan kesembuhan ya. Sama sekali tidak konsumsi apapun ya Mas?
Alhamdulillah. Pak Ustadz Sony mungkin juga bisa menanggapi keluhan dari Mas Fitro, boleh dikatakan keluhan yang hampir setiap orang pun juga mengalami begitu, ada keluhan ma ataupun asam lambung, tapi kadangkala kita pun juga sering meremehkan ataupun menganggap oh ini adalah penyakit yang sepele. Tapi kalau dibiarkan sama seperti halnya dengan Mas Fitro, bahkan sampai memutuskan untuk keluar dari pekerjaan karena memang sudah nggak sanggup lagi ya fisiknya ya Mas ya, seperti itu. Mungkin Pak Ustadz nanti juga bisa menanggapi, dan juga pemirsa mungkin Anda juga ada keluhan seperti halnya dengan mantan pasien kita pada sore hari ini. Silahkan Anda bisa ikut langsung berkonsultasi bersama kami di studio dengan menghubungi 0215155111 ataupun juga bisa langsung untuk datang melakukan terapi di Terapi Kolbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 229 atau di 021 8504113 dan 021 7580381. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda setelah jeda yang satu ini. Untuk memilih perawatan wajah, kita harus pintar dan jeli. Jadi kupilih yang terbukti aman. Formulasi Cefuc Whitening Night Cream membuat kulit wajahku kian nampak putih, sehat, berseri. Cefuc Kosmetik, pilihan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Maniak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana nih tim kesayangannya? Sesuatu dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Yang paling tahu spare part manusia adalah Allah yang menciptakan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dari Pondok Aren langsung ke Bali Matraman, bukan hanya keren pun hatinya beriman. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan melakukan dosa ya. Yang haram berarti segala sesuatu yang harus dijauhkan supaya terhindar dari dosa. Untuk puasa Senin Kamis tuh aku lebih ditingkatkan sama puasa Daud. Jangan kemana-mana ya. Nonton pergi lagi pas saya ikut Bapak konser pergi. Pokoknya bareng nyonya ke luar negeri. Artinya hanya di suara negeri. Ya, terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bergabung bersama kami di Medika Natura Sore dan juga masih bersama dengan Terapi Kolbu. Dan bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan bisa menghubungi 0215155111 dan silahkan bisa Anda catat kembali untuk alamat dari Terapi Kolbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 229 atau 021 8504113 dan 021 705800381. Kami tidak memberikan kepada para pasien adalah dengan menggunakan obat, herbal, jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada pijat, tidak ada penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi boleh dikatakan aman tanpa ada efek samping dan juga tidak mengandung unsur musrik. Dan seluruh pasien juga akan langsung ditangani oleh guru besar kami, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Dan kami pun juga tidak membuka cabang di tempat manapun kecuali dari alamat yang sudah ada di layar televisi Anda. Kita bisa lanjutkan kembali. Tadi sebelumnya, mungkin Anda yang baru saja bergabung bersama kami, bahwa segmen sebelumnya
sebelumnya tadi saya bertanya kepada Mas Fitro yang merupakan mantan pasien dari terapi kolbu, mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik, dalam pengertian lebih tepatnya adalah asam lambung ya Mas Fitro ya. Ini boleh dikatakan asam lambungnya tidak biasa karena sudah sampai sesak, kemudian pinggang, kemudian punggung, terus kepala juga ngerasa sakit, bahkan juga disertai dengan perasaan yang cemas, gelisah, kayak serba salah begitu ya, takut dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengendarai kendaraan bermotor, naik sepeda motor aja katanya takut juga ya Mas Fitro ya? Iya Mbak. Takutnya kayak gimana nih Mas Fitro? Ya aku berpikir di jalan apa aku akan kambuh gitu. Iya. Jadi untuk kemana-mana pun harus ada yang menemani iya, gitu menemani. ya. Jadi nggak berani kemana-mana sendiri. Iya, Jadi yang pertama adalah sudah mulai cemas, psikis pun juga sudah mulai kena. Yang kedua adalah bahkan sampai mengundurkan diri dari pekerjaan karena kondisi semakin hari semakin kurang baik, kurang sehat. Itulah dia yang namanya kesehatan itu begitu sangat mahal harganya pada saat kita seperti diberikan sebuah ujian dari Allah mengenai penyakit itu tadi, seperti itu ya, Mas Fitro ya. Tapi sekarang alhamdulillah bisa duduk pada sore hari ini memberikan kesaksian juga kepada pemirsa setelah di terapi kolbu. Total berapa kali untuk mendapatkan terapi? 3 kali. 3 kali Iya. sudah alhamdulillah berangsur-angsur pulih ya, alhamdulillah. Pak Ustadz Sony Sutresno juga mungkin bisa menanggapi. Sama sekali di sini tidak ada pengkonsumsian obat dan lain sebagainya yang diberikan kepada para pasien. Terapi seperti apa halnya? Apakah hanya khusus untuk keluhan seperti halnya dengan Mas Fitro saja atau mungkin beragam dengan kasus yang sudah komplikasi atau penyakit yang berat sekalipun? Alhamdulillah sudah diijabah oleh Allah bersama dengan terapi kolbu itu sendiri, Pak Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Popi. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita barusan mendengar kisah dari Mas Fitra ini kan terlihat sepertinya sepele ya, asam lambung gitu ya. Iya. Namun kan mengganggu beliau, betul. Sehingga akhirnya beliau mencari